Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. berjumpa dengan Kabaca, komunitas analisis bahasa cerdas anak. Dan seperti biasa di Senin siang ini, kita akan kembali membahas gambar dari seorang anak untuk menemukan hal-hal yang tersembunyi yang ingin disampaikan anak melalui ceritanya. Dan webinar ini terselenggara atas kerjasama Kabaca dan juga Terabaca atau tes rahasia bahasa cerdas Anda, di mana dengan Terabaca akan membuka rahasia-rahasia pada gambar Anda secara kuantitatif, terukur, dan terperinci. Dan judul dari webinar hari ini adalah Benar Mengakar. Fase 7 tahun pertama pada anak adalah masa emas bagi orang tua untuk membentuk karakter buah hatinya. Penanaman nilai-nilai yang tepat akan menjadikan landasan bagi anak dalam menyusuri jalan hidupnya. Namun, apakah nilai-nilai yang ditanamkan orang tua sudah cukup kuat untuk menjadi tameng dari pengaruh buruk di dunia luar? Terus bagaimana caranya? Akan kita ketahui saat lagi dari gambar seorang anak yang sudah tersedia di sini dan akan kita bahas secara lengkap. Untuk menyempurnakan pembahasan yang lengkap, sehat Pak? Alhamdulillah, yang sunnah Pak Iman. Ya, di sini juga sudah hadir sahabat-sahabat saya. Ada Bu Maya. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Iman. Wah, semangat sekali suaranya nih. Nggak usah ditanya siap, pasti siap ini nih. Ada Bu Reni. Assalamualaikum Bu Ren. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Iman. Sehat? Alhamdulillah. Bu Reni sehat? Alhamdulillah. Ya, siap ya Bu Ren ya? Insya Allah. Ya, di depan juga insya Allah kita akan menanti kehadiran dari Bu Ninu yang akan melihat dari sisi psikologis. Hari ini kita akan membahas gambar anak usia 5 tahun perempuan. Namun sebelum kita menuju gambar, ada baiknya kita melihat dulu di tahapan ini, apa yang tahapan gambar anak itu seperti apa. Silakan Bu Ren. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahapan gambar untuk anak usia 5 tahun ya Pak ya. Ya, kalau untuk usia anak 5 tahun itu biasanya sudah bisa menggambarkan garis tanah. Jadi misalkan kalau dia sudah bisa menggambarkan pohon, ada garis tanah, ada akarnya, kemudian rumah juga gambar orang juga ada dasar pijakannya, tidak melayang. Kemudian usia 5 tahun ini sudah bisa memahami mengenai konsep jarak dekat atau jauh, kemudian konsep ukuran besar atau kecil. Jadi dia sudah memahami ukuran yang sebenarnya. Jadi maksudnya dia sudah bisa menggambarkan atau membandingkan ukuran benda yang besar dan kecil atau jarak jauh dan dekat. Kemudian kalau menggambarkan rumah, biasanya anak usia 5 tahun juga sudah menggambarkan detail rumah itu, misalkan dengan kelengkapan pintu, jendela, genteng, terus apakah itu pagar. Kemudian kalau misalkan dalam bentuk objek gambar makhluk hidup atau orang juga mungkin sudah muncul kelengkapan tangan, kaki, rambut, hidung, kepala dan sebagainya. Kemudian di usia 5 tahun ini juga pengetahuannya juga mungkin sudah banyak ya. Jadi di usia ini harusnya gambar itu sudah sudah membentuk suatu cerita atau rangkaian cerita. Jadi orang dewasa pun mungkin bisa memahami tujuan dari si penggambar. Karena ya biasanya kalau anak ngelong gambar tuh ini gambarnya tentang ini, dan kita pun orang dewasa sudah bisa memahami melihat dari gambarnya. Kemudian di usia 5 tahun ini juga anak sudah bisa berinteraksi dengan
lingkungan di luar keluarganya. Demikian Pak Iman untuk tahapan gambar. Iya, ya. Terima kasih Bu Ren. Ya, langsung aja kita tampilkan gambar anak perempuan usia 5 tahun. Bu Fitri, tolong ditampilkan gambarnya. Ya, gambar sudah muncul. Saya kembalikan, silakan. Oke, siap. Silakan Bu Ren. Kalau dari objek-objek yang muncul di gambar, gambarnya ini ada beberapa objek, entah itu manusia atau membentuk boneka atau binatang. Kemudian juga ada beberapa tulisan, dan apa yang menarik di sini ada perbedaan karakter objek gambar yang di tengah atau lebih ke arah kanan, atau kalau misalnya kita kertas bagi 4 ya, kalau kertas bagi 4, gambar yang di tengah cenderung ke kanan, dengan gambar yang di atas kiri itu memiliki karakter yang berbeda, di mana gambar yang di tengah cenderung ke kanan itu lebih berisi, tapi tatapan matanya kosong ya, jadi tidak kosong, tidak ada kalau tidak ada binar gitu loh, tidak ada binar matanya. Kemudian juga ada beberapa tidak ada pupil ya Bu Ren. Jadi tidak ada pupilnya, jadi kita nggak bisa melihat ekspresi mengungkapkan ekspresi matanya. Kemudian kalau gambar yang ada di kiri atas, kalau di kiri atas ini gambarnya lebih ekspresif ya. Kita bisa melihat gambar yang ekspresi tertawa, senyum gitu di sini nampak, walaupun di sini juga ada perbedaan di gambar tangan. Gambar tangan di kiri atas ini menunjukkan stickman. Kaki dan tangan itu masih stickman, sedangkan kalau yang di kanan itu cenderung lebih berisi. Begitu. Kemudian kalau boleh saya jelaskan di kanan gambar yang di tengah itu cenderungnya kan lebih dalam ya, berarti ini menunjukkan lingkungannya di lingkungan keluarga. Kemudian di gambar yang kiri atas itu gambarnya ada dua area yang ke dalam dan keluar. Jadi di mana yang ada objek gambar banyak itu di lingkungan luar, sedangkan yang ada satu objek gambar ini, entah ini gambar bendera atau mungkin bangunan, juga di sini ada matahari. Matahari ini mewakili sosok ayah, tapi terkungkung atau tertutup oleh satu objek, entah itu rumah atau bendera, di mana di sini juga kita bisa melihat bahwa penggambar belum bisa membedakan mana ukuran besar, mana ukuran kecil sesuai aslinya. Kemudian kita juga melihatnya dari perbandingan kertas ya. Kemudian yang paling terlihat itu bagian bawah, baik kiri atau kanan itu cenderung kosong, di mana bagian kiri dan kanan itu menunjukkan area motorik dan area kognitifnya ya, di mana di usia 7 tahun pertama ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh anak. Begitu sih kurang lebih Pak Iman. Iya, makasih Bu Ren. Iya, sami-sami. Silakan Bu Maya tambahan. Iya, baik. Tadi Ibu ini sempat menyampaikan tentang garis tanah atau bahasa lain mungkin ya, teman-teman ini berbicara tentang objek yang digambarkannya cenderung melayang.
Kalau melayang, artinya bayangkan seperti balon yang tanpa tali kekang atau tali pengikatnya. Sehingga artinya kalau dalam bahasa lain ada satu fase yang perlu lebih distimulus lagi, karena ini merupakan transisi dari 7 tahun pertama ke 7 tahun kedua, 5 tahun sekian. Sehingga ketika berbicara 7 tahun kedua, maka itu berbicara tentang bagaimana anak memahami realita kehidupan. Nah, memahami realita kehidupan ini yang perlu bukan berarti terlambat ya, tapi memang ini adalah fasenya atau ini adalah masanya. Sehingga nanti ketika stimulus itu sudah mulai muncul atau sudah mulai dirasakan oleh anak, maka area bawah pun itu menjadi lebih terisi. Karena kalau kita lihat area bawah itu yang sebelah kanan berbicara tentang kognisi, wawasan, gagasan, ide, dan sebagainya. Kemudian area kirinya itu berbicara tentang motoriknya. Nah ya, kedua sisi itulah yang mungkin nanti perlu diperkenalkan lebih dekat, lebih lekat dengan penggambar. Ya, itu yang pertama. Meskipun sempat ada informasi bahwa Ananda ikut sebuah sanggar tentang mengenal huruf ya, kalau tidak salah. Nah, tapi ketika aktivitas itu memang belum diperlukan, maka saja area kanan bawahnya relatif lebih kosong dibandingkan area yang lain. Karena memang saat ini kebutuhan Ananda sepertinya memerlukan kebutuhan dari sisi kognisi yang lain. Nah, sisi kognisi yang lain itu apa? Itu bisa dihadirkan melalui aktivitas kanan bawah, yaitu motorik kasarnya. Salah satunya motorik kasarnya. Karena kalau kita lihat yang di bawah kiri itu kan masih kosong. Artinya perjalanan dia dalam aktivitas menggunakan tubuhnya melalui atau menggunakan raganya itu menjadi sebuah saluran kabar, informasi bagi dia yang nanti akhirnya akan tersalurkan menuju memori dia. Ya, jadi aktivitas-aktivitas yang dia lakukan itu saat ini sedang ditunggu karena itu adalah kebutuhan dia di fase ini. Begitu. Itu yang tadi berbicara tentang garis tanah saja ya, Bu Reni ya. Itu sebetulnya kalau kita lebih breakdown-kan itu akan lebih dalam lagi. Maka konsep yang kata Bu Reni tentang besar kecil, dekat jauh gitu ya, itu otomatis insya Allah akan lebih muncul dalam pola pikir Ananda. Karena tadi dia melakukannya sendiri, dia merasakannya sendiri. Oh, kalau aku harus beli es krim di Emang sebelah sana, jalan aku agak lama. Tapi kalau aku beli Cimin di sebelah kanan saya, kok lebih sebentar ya? Nah, itu juga berbicara jauh, dekat, dan sebagainya. Kemudian tentang ada area interaksi, rangkaian bercerita. Rangkaian cerita, tadi Bu Reni berbicara tentang rangkaian cerita. Ananda memiliki potensi untuk menggambar bercerita. Artinya cara dia untuk merunutkan sesuatu, mensistematikan sesuatu, dia sudah punya. Tinggal dibantu saja untuk dia, membantu dia untuk memberikan kesempatan menceritakan apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan. Sehingga otomatis fitrah bahasanya akan terlatih dengan baik. Dan fitrah bahasa ini memang adanya di peran ibu. Peran ibu sebagai pendengar yang baik, ini menjadi satu media bagi anak untuk bercerita. Bisa jadi di awal dia bercerita masih ngalor ngidul, tapi lama-kelamaan karena distimulus oleh pengalaman-pengalaman raganya dia, maka recall-nya lama-kelamaan akan lebih sistematis. Sehingga saling terkait antara fitrah bahasa dia,
fitrah belajar atau bernalarnya dia, dan fitrah motoriknya dia. Semuanya adalah satu paket ya, satu paket yang perlu dirasakan dan perlu dihadirkan oleh orang tua kepada Ananda. Karena potensi Ananda yang hebat ini, rasanya sayang ketika stimulus itu kurang diberikan lebih bagi Ananda. Mungkin bagi anak yang lain cukup, tapi bagi dia masih tetap nagih, nagih, dan nagih. Sehingga kalau di dalam dunia, dalam perangkat Tera Baca, tes rahasia bahasa coretan Anda, maka stimulus motorik kasar, motorik halus, itu sangat membantu dia untuk membendung imajinasi dia yang saat ini sedang luar biasa keren, Ibu. Maka komunikasi internal juga, komunikasi internal, komunikasi ngobrol asik dengan Bunda itu menjadi hal yang saat ini perlu ditambahkan porsinya. Plus juga kehadiran figur ayah yang lebih jika memungkinkan, mungkin tidak sering, sesekali namun intens dan berkualitas, sangat membantu Ananda untuk bisa lebih menggenapkan lagi stimulus yang dihadirkan oleh ayah dan bundanya. Mungkin seperti itu ya, Pak Iman dan Bu Reni. Ya, makasih Bu Maya. Ya, menarik ya tadi beberapa penyampaian dari Bu Reni dan juga Bu Maya sudah langsung mengarah kepada berbagai solusi. Dan saya menemukan beberapa seperti permasalahan yang didapat dari gambarnya. Namun sebelum saya munculkan, ada beberapa potensi yang ingin saya sampaikan. Seperti misalkan dari penggambarannya, anak cenderung menggambar yang kecil-kecil, menunjukkan potensi detail, juga tekun, juga memiliki konsentrasi yang tinggi. Juga dari tulisannya pun muncul tanda-tanda analitis, kemudian ingin menyampaikan sesuatu itu dengan dalam ingin tidak sampai terjadi konflik atau suka damai. Senang dengan saat ini terlihat juga bahwa anak nyaman dengan kegiatan yang bersifatnya mental atau yang sedikit kegiatan fisiknya. Kemudian ada tanda pesimis juga, moody, kurang pedenya juga. Kemudian muncul tanda sensitif. Yang lainnya ada memiliki endurance yang tinggi ya. Kemudian selain itu juga ada tanda-tanda yang kalau kita kaitkan dengan penyampaian Bu Maya tadi, nyambung gitu. Seperti misalkan dari gambar, kalau kita lihat di zoom bagian gambar yang kiri atas, sekelompok figur itu, kita dapat melihat bahwa gambar secara keseluruhan tanpa tersenyum ya. Namun kalau kita lihat lebih teliti lagi bahwa penggambaran wajah, khususnya bagian pipi itu cenderung menebal, yang menunjukkan adanya kecemasan dan juga rasa takut atau hati-hati, terutama di daerah sosial ya. Terutama yang 3 figur yang paling tengah. Namun ini menunjukkan bahwa anak yang berusaha menampilkan wajah yang ceria, yang senang, tapi dalam dirinya anak merasakan kecemasan, juga ketakutan. Hal ini juga berkaitan dengan, mungkin kita bisa lihat di bagian kanan bawah adanya kekosongan, banyak yang kosong, artinya ada pengetahuan yang istilahnya belum maksimal, sehingga dapat memunculkan adanya persepsi yang kurang tepat ataupun kendala dalam menyampaikan ide ataupun gagasannya. Dan itu terlihat bahwa adanya gambar yang istilahnya belum jelas, seperti misalkan apakah itu kepala dinosaurus, apakah itu rumah, ataukah itu
bentuk lainnya. Kemudian hal ini juga menunjukkan ada tanda bahwa anak belum terlatih benar untuk berekspresi, ya, mengungkapkan ekspresinya. Dan kalau kita lihat untuk dari keseluruhan terlihat bahwa kebutuhan dasarnya yang memang perlu stimulus lebih banyak lagi. Ya, saya pikir bisa kita lanjutkan ke Pak Iwan. Silakan Pak Iwan untuk lebih melengkapi lagi informasi yang sudah disampaikan tadi.